Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul mengikuti presentasi walaupun secara virtual saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Pada presentasi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini, kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai kewajiban dan hak negara dan warga negara. Adapun dosen pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yakni Ayahanda Dr. Herman SH M.Hum. Selanjutnya, adapun anggota dari kelompok 5, yakni saya sendiri Nur Insani Maiwah sebagai moderator pada presentasi kali ini dengan NIM 2101025020010. Kemudian pemateri pertama yakni Saudari Masita Aryani dengan NIM 2101025020007. Kemudian pemateri kedua yakni Saudari Ayu Lestari dengan NIM 21010250103. Selanjutnya pemateri ketiga yakni Saudara Muhammad Zulfikar Nur dengan NIM 2101025010111. Kemudian pemateri keempat yakni Saudari Hasmiati dengan NIM 21010250104. Kemudian pemateri kelima yakni Saudara Muhammad Hafiz dengan NIM 2101025011017. Dan yang terakhir pemateri keenam yakni Saudari Ilu Epin Sugianti dengan NIM 21010250002. Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, perlu kita mengetahui apa itu negara dan warga negara. Jadi, negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan warga negara adalah orang yang diakui oleh negaranya yang mempunyai identitas di negara tersebut. Mendengar kata warga negara tak asing di telinga kita mendengar kata rakyat. Namun perbedaannya di sini yakni rakyat adalah semua masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Namun tidak semua masyarakat yang tinggal di negara tersebut merupakan warga negara. Mungkin itu tadi pemaparan materi singkat dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama, yakni Saudari Masita Aryani. Kepada saudari dengan hormat dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban serta unsur-unsur negara. Hak adalah sesuatu yang layak diterima oleh manusia, tidak peduli dari mana mereka berasal atau dilahirkan. Hak umumnya ditulis dalam undang-undang. Berdasarkan hal ini, orang dapat dengan mudah menggugat atau mempertahankan haknya di pengadilan. Kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sebuah keharusan, sesuatu yang diwajibkan, dan sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban didefinisikan juga sebagai hal-hal yang harus diselesaikan atau diikuti oleh seorang individu. Hal ini sangat penting bagi seorang individu untuk melakukan tugasnya untuk melindungi hak-hak mereka untuk kepentingan masyarakat. Kemudian berikutnya adalah unsur-unsur negara. Unsur negara yang pertama adalah rakyat, yang kedua adalah wilayah, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur negara yang pertama yang harus dipenuhi adalah rakyat. Dalam hal ini, suatu negara harus memiliki masyarakat atau kumpulan individu yang hidup dan tinggal di suatu wilayah dalam negara tersebut.
Dengan begitu, dapat dipahami bahwa sebelum status negara diakui, negara tersebut harus memiliki rakyat yang menjadi subjek pemerintahan atau pengaturan dari suatu negara. Sehingga, jika sebuah negara yang tidak memiliki rakyat, maka itu belum bisa dikatakan sebagai negara, melainkan tanah atau pulau kosong tanpa penghuni. Maka dari itu, rakyat menjadi salah satu unsur negara yang paling utama untuk dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian selain rakyat, wilayah juga menjadi salah satu unsur-unsur negara yang tidak kalah penting. Nah, di sini suatu negara harus memiliki wilayah dengan batasan teritorial yang jelas. Dalam hal ini diperlukan wilayah secara geografis, artinya wilayah yang mencakup bagian daratan, perairan, dan udara. Kemudian unsur negara yang berikutnya adalah pemerintahan yang berdaulat. Di sini pemerintah dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang beserta jajarannya. Selain itu, pemerintah juga dapat dimaknai sebagai keseluruhan lambang negara. Dalam sistem demokrasi, pemerintah Indonesia menganut trias politika dalam menjalankan fungsinya, yaitu berupa lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian, unsur negara yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Nah, unsur negara yang terakhir harus dipenuhi adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Di sini, keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain, bahwa negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Masita Aryani. Selanjutnya yang akan membawakan materi yakni Saudari Ayu Lestari. Kepada Saudari dengan hormat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan peran warga negara. Peran warga negara ada 4, yaitu peran pasif, peran aktif, peran positif, serta peran negatif. Yang pertama adalah peran pasif. Peran pasif di sini warga negara memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap setiap peraturan yang dibuat oleh penyelenggara negara serta juga mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah status atau peran aktif. Status atau peran aktif warga negara diberikan hak untuk turut berperan serta aktif dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, contohnya adalah pemilihan umum. Yang ketiga adalah status atau peran positif. Status atau peran positif merupakan status warga negara yang memiliki hak untuk memperoleh sesuatu yang positif dari lembaga negara. Contohnya, seorang warga negara memiliki hak untuk menuntut haknya dalam perlindungan baik jiwa, raga maupun harta. Dan yang terakhir adalah status atau peran negatif. Status atau peran negatif di sini negara tidak boleh turut ikut campur dalam hak asasi warga negaranya. Seperti saja, negara tidak boleh ikut campur atau mengatur keyakinan agama seorang warga negara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Ayu Lestari. Selanjutnya, yang akan membahas mengenai kewajiban dan hak warga negara, yakni Saudara Muhammad Zulfikar Nur. Kepada saudara dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, hak warga negara Indonesia. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terus yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup. Ini berada pada pasal 28A. Yang ketiga yaitu hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, diatur dalam pasal 28B ayat 1.
Terus yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Diatur dalam pasal 28C ayat 1. Selanjutnya, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Diatur dalam pasal 28C ayat 2. Selanjutnya yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum yang berada pada pasal 28D ayat 1. Baik, selanjutnya kita akan membahas kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud untuk menjamin kebebasan orang lain dan untuk memenuhi dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dan yang terakhir, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Muhammad Zulfikar Nur. Selanjutnya, yang akan membahas mengenai kewajiban dan hak negara, yakni Saudari Hasmiati. Kepada Saudari dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Jadi pembahasan kita yaitu mengenai kewajiban dan hak negara, di mana kewajiban yaitu yang harus dipatuhi atau dilaksanakan, dan hak negara yaitu yang harus didapatkan. Nah, adapun hak negara yang terdapat 3, yaitu yang pertama menciptakan peraturan dan perundang-undangan atau disebut dengan lembaga legislatif. Nah, ini yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat. Dan yang kedua yaitu melakukan monopoli. Di sini melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga timbul pertanyaan mengapa pemerintah perlu melakukan monopoli. Jadi, pemerintah perlu melakukan monopoli dalam bidang ekonomi, terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan khalayak orang banyak. Produk yang menyangkut kepentingan atau kebutuhan yang diperlukan oleh setiap rakyat ini dan barang bisa digantikan oleh produk lain adalah seperti hal listrik, bahan bakar minyak, air, dan sebagainya. Produk seperti hal tersebut perlu dikuasai atau dimonopoli oleh pemerintah demi menjaga suplai dan harga produk
di pasaran tetap terjaga, di mana bila tidak dimonopoli akan menyebabkan berbagai pihak mempengaruhi suplai dan harga produk tersebut demi kepentingan pribadi mereka. Sehingga suplai dan harga dari produk yang menyangkut kepentingan khalayak ramai bila tidak terkendalikan akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan rakyat dan menyebabkan kekacauan. Nah, yang ketiga itu memaksakan setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Jadi di sini hukum bersifat memaksa. Mengapa? Karena hukum dapat memaksa setiap lapisan masyarakat agar mentaati aturan hukum dan wajib dipatuhi. Dan dikatakan memaksa karena seseorang yang melanggar hukum dipaksa agar mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku sesuai undang-undang dan pasalnya. Dan kita sebagai warga negara harus patuh pada hukum yang berlaku. Karena hukum yang bersifat mengikat dan mengatur seluruh tingkah laku warga negara guna menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Nah, selanjutnya kita melangkah ke kewajiban negara. Jadi kewajiban negara ini terdiri dari 5, di mana yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan dari pencerdasan ini adalah memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas, dan yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk mencapai tujuan pencerdasan adalah mengejar pendidikan hingga jenjang yang setinggi-tingginya, dan menjadi masyarakat yang pandai dan cerdas pasti mampu memajukan, dengan catatan tentunya dengan sikap yang adil dan jujur, menyejahterakan taraf hidup sebuah bangsa. Nah, poin yang kedua yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksud dari ini yaitu seperti yang pertama, mewajibkan program wajib belajar minimal 9 tahun. Dan yang kedua, menambah alokasi anggaran atau beasiswa atau KIP kuliah seperti yang didapatkan di universitas-universitas, khususnya di Universitas Negeri Makassar ini yang didapatkan oleh mahasiswa yang berprestasi. Dan yang ketiga, yaitu memperbaiki kualitas guru dengan pembenahan sistem pendidikan di perkuliahan. Yang keempat, meningkatkan tingkat literasi. Dan selanjutnya itu memberikan bantuan buku gratis. Nah, yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi maksud dari poin ketiga ini, di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjalin kerjasama politik internasional, terutama dalam menjaga perdamaian dunia. Salah satu praktik nyata yang sudah dilakukan Indonesia adalah bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB dan Dewan HAM. Dengan begitu, tujuan negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, serta mengarah pada segi nasional dan internasional. Dan adapun tujuan negara ini dibuat tidak hanya untuk mencari kekuasaan semata, tetapi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Dan yang keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum. Di sini memiliki arti mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun spiritual. Kesejahteraan yang sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa akan membawa keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selain itu, dalam usaha mencapai kesejahteraan ekonomi harus berdasarkan pada nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya. Nah, pada poin kelima ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga
berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ini memiliki arti keyakinan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang diraih bukan hasil perjuangan rakyat semata, tetapi juga berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu, pada alinea yang keempat memuat tentang kedaulatan Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dengan kalimat pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Melihat ketentuan ini bukan berarti Indonesia adalah negara yang didasarkan oleh agama tertentu. Sebaliknya, Indonesia adalah negara multikultural yang di dalamnya memiliki berbagai suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Sehingga agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Seperti yang teman-teman ketahui, ada penduduk penganut agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Jadi cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Asniati. Selanjutnya, yang akan membahas mengenai tujuan negara, yakni Saudara Muhammad Hafiz. Kepada saudara dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu tujuan negara. Secara umum, tujuan negara adalah pedoman arahan segala kegiatan negara, mulai dari menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara hingga kehidupan rakyatnya. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan tujuan tersebut, berarti seluruh komponen di Indonesia harus dilindungi, mulai dari rakyatnya, kekayaan alam Indonesia, kebudayaan, sampai nilai negara Indonesia yang harus dipertahankan. Kemudian yang kedua yaitu memajukan kesejahteraan umum. Tujuan tersebut yaitu menjelaskan parameter dari kesejahteraan di negara Indonesia. Yang terdapat 3 unsur. Yang pertama, pakaian atau sandang. 2, makanan atau pangan. Yang ketiga, tempat tinggal atau papan. Kemudian tujuan yang ketiga itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia dalam hal pendidikan negara Indonesia harus memastikan bahwa seluruh warga negaranya memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang layak. Kemudian tujuan yang keempat yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perdamaian di negara Indonesia dapat diwujudkan oleh seluruh warga Indonesia. Caranya dengan menjaga perdamaian antar sesama warga negara, seperti antar umat beragama atau antar suku bangsa. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 4 tujuan negara Indonesia. Tujuan tersebut meliputi perlindungan, kesejahteraan, dan perdamaian. Tujuan-tujuan tersebut yang akan menjadi pedoman ketika menyusun serta mengendalikan alat-alat perlengkapan negara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Muhammad Hafiz. Selanjutnya, yang akan membahas terkait fungsi negara, yakni Saudari Ilu Epin Sugianti. Kepada Saudari dengan hormat disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi negara. Nah, secara umum,
negara mempunyai beberapa fungsi yang dijalankan untuk menjamin kehidupan bernegara yang baik. Setiap fungsi negara tersebut mempunyai peranan masing-masing, namun hal tersebut tetap mengacu pada tujuan yang sama, yaitu mencapai kehidupan negara yang layak bagi setiap masyarakat. Nah, itu mengapa setiap masyarakat perlu mengetahui apa tujuan dan fungsi negara. Nah, kali ini saya akan menjelaskan fungsi negara yang secara umum ada 4, yaitu yang pertama, fungsi untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan. Fungsi negara yang pertama ini adalah fungsi yang sangat penting, di mana fungsi ini untuk mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian antar warga. Nah, fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan negara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Fungsi yang kedua yaitu fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini makin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan. Dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang, serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi pertahanan menjadi satu di antara fungsi yang sangat penting. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Jadi, negara wajib mampu melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting bagi setiap negara mempunyai alat-alat pertahanan serta personel keamanan yang terlatih dan tangguh. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi menegakkan keadilan. Fungsi ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus mampu menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Ilu Epin Sugianti. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi, hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara, guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan, dengan kata lain, memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Nah, dengan selesainya pemaparan materi dari kelompok kami, maka berakhir pula presentasi pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini dari awal sampai akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nur Insani Maiwa sebagai moderator, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.